terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini mengawali aktivitas dengan tazkirah. Mudah-mudahan mereview ilmu-ilmu keagamaan kita, insyaallah. Amin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, muqaddimah tadi, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang menghidayahi kami di sini. Kalimat itu sebenarnya adalah kalimat atau bahasanya penduduk surga. Jadi itu, orang yang bersyukur kepada Allah karena menikmati surga. Tapi kita selalu pinjam dalam bahasa dunia ini, agar kita melakukan amal-amal yang mengundang dan menjadi penyebab kita masuk surganya Allah. Salah satunya yang mengundang seseorang masuk surga adalah tidak merendahkan sesama makhluk Allah. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mengangkat tema itu, larangan merendahkan orang lain. Adakah itu? Ada. Kenapa ada pada manusia? Karena manusia bukan hanya dia yang penduduk bumi ini. Bukan hanya kita ini manusia yang hidup. Ada godaan syaitan. Apa kaitannya, Ustaz? Dia kaitkan manusia dengan syaitan? Ya memang begitu. Pada saat seseorang jiwanya tidak stabil, lalu ada niat, baru niat ini, merendahkan selain dirinya, apapun penyebabnya, apapun, maka sesungguhnya dia sudah merupakan masuk dalam jebakan, dijebak, dikurung oleh iblis. Jangan kita terpedaya pada posisi itu karena dia tidak nampak. Jangan pelihara. Kita semangat menyampaikan itu karena kalau tidak, jebakan yang paling halus adalah perasaan seseorang. Kalau dia terbawa perasaan itu, kita ini, lalu ada yang tegur, kita makin tersinggung. Karena kita nikmati, padahal itu jebakan syaitonia. Itu pemirsa sekalian. Nah, kalau tema ini kita angkat, larangan merendahkan orang lain karena dia memasuki diri seseorang. Nah, itulah pemirsa sekalian, lewat momen tazkirah kita pagi hari ini, saya mau bacakan dalilnya. Nabi bersabda begini, la tahqiranna ahadukum. Nikmati itu hidupmu. Caranya seperti apa? Merasalah setara. Jangan ada yang merasa di atas. Karena kalau ada seseorang merasa di atas, siapa yang di atas sebenarnya? Ada lagi yang di atas. Kalau manusia merasa di atas dengan pangkatnya, dengan gelarnya, dengan kekayaannya, dengan popularitasnya, dengan keturunannya, penilaian siapa itu? Penilaian siapa? Penilaian diri, pemirsa sekalian.
bahwa ada penilaian sosial, itu belum tentu begitulah adanya di sisi Allah. Mau menyombongkan amal di sisi Allah, pada saat sombong itulah, merendahkan yang lain itulah, kita sudah membawa diri kita, menarik dari kita mulia di sisi Allah, ditarik kepada yang rendah. Kalau amal nih, nah apakah yang dinilai oleh Allah sehingga tinggi derajatnya di sisi amal? Bahwa ada status karena di keturunan Nabi misalnya, ada jalur Sayyid misalnya, Syarif misalnya, itu juga karena memuliakan dirinya, bagaimana akhlak Nabi, itu yang menjadi akhlaknya. Nah, pemirsa sekalian, terlalu bersemangat di situ. Intinya, la tahqiranna ahadukum, nikmatilah itu hidupmu dengan bergaul secara baik tanpa merendahkan yang lain. Karena kalau bisikan itu sudah ada, wah, kayaknya ya, ini ada CV ini, kurikulum PT. Kurikulum PT-nya saya dari keturunan ini bin ini. Kayaknya nih, ini yang mulia nih. Itu jebakan. Jangan terbawa lalu merendahkan, tahqiranna ahadukum, merendahkan saudara kita yang lain. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, jadi lepaskan jebakan syaitaniyah dengan menikmati hidup secara setara dalam interaksi sosial kita itu. Saya mau bacakan ayatnya. Ayat ini saya ingat, saya yakin banyak pemirsa yang lebih menghafal ayat ini. Pada surat Al-Hujurat ayat 11, bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Akhlak orang beriman itu, hai orang-orang beriman. Jadi akhlaknya, tipikalnya orang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan ada satu kaum yaskhar, merendah-rendahkan kaum yang lain.
Kenapa? Kenapa dilarang Allah? La yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Kaum yang merendahkan itu, merendahkan kaum yang lain, kabilah yang lain, boleh jadi karena Anda pakai kacamata kuda. Kemuliaan kaum ini karena begini. Misalnya, dia berpenghasilan tambang yang besar. Tapi tambang yang besar gundul sayur mayurnya. Kira-kira gitu tuh. Kaum yang lain juga unggul. Jadi apa artinya? Kalau ada yang merasa di atas, satu kaum di atas yang lain, pasti hanya satu aspek. Belum komprehensif. Di situ tidak bolehnya. Kaum yang lain ada kelebihan, sudah begitu Allah yang ngatur. Makanya kalau Allah larang, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi, dan sebenarnya begitu itu. Kalau kata asa itu sangat mungkin, bukan hal yang mustahil. Dengan begitu kenyataannya. Asa ayyakunu khairam minhum. Selanjutnya pemirsa sekalian. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Juga jangan ada kelompok wanita, lembaga apakah, persatuan wanita apakah itu mai. Bahasanya. Jangan ada yang merendahkan yang lain. Apa misalnya? Mungkin ada yang bilang, wanita solehah itu kumpulan kami. Yang lain itu bukan. Jangan-jangan dia juga punya amalan yang dinilai juga oleh Allah. Karena Allah yang maha menilai. Di sini tidak adanya izin, peluang untuk merendahkan yang lain. Beda kalau mensyukuri, ya Allah. Saya dulu dalam kelompok ini. Amalannya begini, 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 begini. Satu aspek yang dianggap mulia. Saya bisa melepaskan dari itu. Itu beda itu. Beda. Ya Allah, tidak lebih mulia kami dengan itu. Itulah sebabnya pemirsa sekalian. Al-Ghazali mengingatkan begini. Dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Bahwa kalau kamu melihat yang beda agama pun. Apalagi kalau seagama. Yang beda agama Anda merasa lebih baik karena misalnya Muslim. Apa anjuran Al-Ghazali yang sejuk itu? Ketahuilah bahwa kalau Anda mukmin hari ini dan amalanmu baik hari ini, maka boleh jadi amalmu itu muqallibal qulub, berputar hatimu karena merendahkan itu tadi. Sementara yang lain, karena kesalahannya, mungkin karena ada musibah, ada kesulitan hidupnya, sehingga dia mencari pola hidup yang baik, akhirnya menemukan petunjuk Allah. Ini beda agama pun yang satu merasa lebih baik agamanya dibanding yang lain, Al-Ghazali kembalikan. Jangan begitu. Kembalilah kepada yang dianjurkan oleh agama, karena nilai agama itu, nilai baik itu sesungguhnya nilai akhir. Ada namanya husnul khatimah. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan ayatnya. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum. Jangan mencelakakan dirimu. Mencelakakan diri itu adalah dengan tadi. Satu kaum merasa lebih baik dari kaum yang lain. Satu kelompok perempuan merasa lebih baik yang lain. Itu jebakan itu. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah saling memanggil lakab-lakab itu. Gelaran-gelaran itu dengan gelaran rendah. Bil alqab. Kita panggil lakabnya orang yang kita tidak pilih yang terbaiknya. Kita cari yang rendahnya. Diumpamakan dengan hal-hal yang rendah.
Diumpamakan. Jadi bahasa itu sebenarnya juga simbol kebaikan. Kalau simbol memberikan perumpamaan yang baik, misalnya Nabi. Apa simbol yang disampaikan Nabi kepada istrinya ya? Humayara, kemerah-merahan. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini sebenarnya tidak lain agar memakmurkan kehidupan manusia, memakmurkan kehidupan bersama dengan fleksibilitas hidup, mudah bergaul, tidak ada yang merasa mahal, tidak ada yang merasa sangat dibutuhkan. Lalu yang lain merasa dibawa, merasa minder karena diposisikan seperti itu. Agama, benang merah agama menegaskan siapa yang merendahkan sebenarnya boleh jadi awalnya dia diposisikan oleh Allah sebagai mulia, tapi pada saat dia merendahkan yang lain, dia sudah menarik dirinya pada posisi rendah. La yahkiranna illa haqara. Tidak merendahkan orang kecuali sesungguhnya dia juga pada posisi rendah. Tidak memuliakan seseorang kecuali pada saat dia semangatnya di atas. Orang rendah sekalipun, kalau dia masih memuliakan orang, bahkan masih direndahkan oleh lawannya atau partner komunikasinya, sebenarnya Allah tarik dia pada posisi Allah. Jadi jangan terpancing, misalnya direndahkan. Haruskah dibalas? Tidak mesti. Allah yang mulia karena tidak tawadhu seseorang, artinya tidak tahan seseorang direndahkan dirinya pada saat dia merasa yakin benar, kecuali kalau salah. Kalau kita direndahkan, cari dulu perbuatan saya di hadapan Allah salah apa enggak nih? Kayaknya enggak salah. Jalan aja itu. Jalani saja. Jangan mau direndahkan. Enggak boleh juga. Direndahkan oleh orang jangan merasa terpukul. Bahkan ada prinsip begini pemirsa sekalian. Apabila kamu direndahkan, jangan merasa rendah lalu merasa mencari kesalahan sendiri. Kenapa? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong sesamamu hamba Allah. Jadi melihatnya dalam pandangan hamba Allah. Kalau dipandang bos dengan anak bos, kalau yang membawa dosa, lihat sebagai hamba Allah. Kerjaan itu kita memang bawahan misalnya. Tapi tidak boleh menghamba kepada hamba Allah.
Ini semangat istiwa ini. Karena Nabi tegaskan juga, ini makna hadis ini bukan marah-marah. Agama memberikan benang merah bahwa jangan sampai seseorang yang merendahkan itu merasa betul-betul di atas, bisa mendikte. Jangan. Unsur akhaka zaliman. Tolong saudaramu itu yang zalim. Bagaimana caranya menolong yang zalim? Nah, dia yang memukul, dia yang merendahkan, lawan. Dipukulkah? Tidak. Kasih sok terapi, kasih sikap tegas. Perlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan kita baik, amalan kita benar. Tapi juga memang ada maknanya. Kalau seseorang itu ditegur, mungkin memang salah. Dua pihak harus koreksi diri. Yang mengoreksi, yang mau memperbaiki itu harus dengan cara yang baik. Sementara yang ditegur itu juga jangan-jangan memang salah ya. Kayaknya nih. Segera istighfar. Tapi ayo bangun sama-sama dengan referensi agama, sama-sama cari dalil. Boleh ndak kita lama merendahkan orang? Tidak boleh. Agama yang bilang begitu. Boleh ndak kita merasa di bawah terus? Juga ndak boleh. Caranya bagaimana? Bertaubat. Perbaiki. Kalau sebenarnya larangan merendahkan orang ini kita angkat, itu agama berkata, bukan saya. Agama berkata, pelajarilah agamamu itu. Ilmui agamamu itu. Sadari itu. Perbaiki ibadahmu kepada Allah. Karena itu tadi perintahnya. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Ini harus berlaku dalam kehidupan interaksi agar tidak ada yang masuk kepada jebakan, memang abstrak itu. Jebakan syaitaniyah. Mari saya dengan pemirsa sekalian masing-masing ada tugas nih. Ada tingkatannya. Allah kasih tingkatan begitu, masing-masing ada tanggung jawab agar sadar, oh di atas kita ini masih ada yang lebih di atas. Di bawah kita ini di bawah masih ada yang di bawah nih. Pasti begitu itu. Nah, dengan kesadaran begini pemirsa sekalian, kita akan masuk kepada prinsip hidup yang memang sawa itu. Qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Perintah agama. Katakan wahai Nabi, ta'alau ila kalimatin sawa'in. Ayo, yang beda agama, ayo sama-sama menuju kepada yang ajaran universal agama kita ini. Apa itu? Kesetaraan. Yang beda job, yang beda profesi dan beda posisi. Karena itu yang menyebabkan sebab merendahkan itu kan ini. Yang abstrak begini ini. Qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kalimat yang sama antara kami dengan kalian, dengan kami. Nah, pemirsa sekalian, di bagian akhir ini, itulah sebabnya Al-Ghazali, saya lanjutkan tadi, memberikan tips. Kalau kamu melihat orang, amalnya kurang, karena dia, anggaplah, dia di bawah ilmunya misalnya, formilnya, dia tidak sarjana, kita sarjana, di atasnya poeng sarjana, maka katakan, kata Al-Ghazali ini, dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Dia melanggar karena dia tidak tahu. Saya kayaknya juga pernah melanggar. Nah, saya tahu lebih besar. Jangan merendahkan orang. Kemudian yang berilmu. Kita, dia berilmu. Belajarilah untuk ilmu. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang harus kita lihat, tapi ambil tipsnya Al-Ghazali itu, bahwa boleh jadi dia melakukan pelanggaran karena kurang tahu, kami melanggarnya. Bahaya. Sebaliknya,
kami hari ini baik, boleh jadi besok menjadi dia dapat hidayah Allah. Tidak boleh dengan perasaan yang jebakan syaitannya ini menyebabkan hidayah Allah hilang dari kami. Tidak boleh merendahkan sesama manusia. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.